Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yakni materi e-learning dan distance learning. Adapun pengertian dari e-learning yaitu cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik seperti internet, intranet, satelit, tab audio video, TV interaktif, dan CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar siswa dan pengajar. Keuntungan yang didapat dari e-learning yakni menghemat waktu proses belajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan seperti infrastruktur, peralatan, dan buku-buku, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adanya bantuan profesional secara online. Dalam hal ini, e-learning pun memiliki kekurangan, yaitu butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi. Siswa perlu dimotivasikan dan diorganisasikan. Pengajaran learning terbagi dua, yakni synchronously, yaitu partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau dengan partisipan lainnya pada saat yang sama, yaitu contohnya chatting dan face-to-face discussion. Dan yang kedua, asynchronously, yaitu partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketergantungan dari partisipan lainnya pada saat yang sama. Contohnya, email, blogs, dan forums diskusi. Metode pembelajaran e-learning. Yang pertama yaitu instruction, yakni adanya arahan tugas yang jelas. Yang kedua, interaction, yakni adanya sarana untuk berkomunikasi siswa ke siswa, siswa ke pengajar, dan siswa ke sumber lain. Dan yang ketiga, evaluation, adanya kriteria keberhasilan bagi siswa dan program. Selanjutnya, e-learning vs distance learning. Distance learning, pendidikan jarak jauh merupakan sebuah model pembelajaran yang terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia melalui buku cetak, audio, video, dan komputer. Blended learning yaitu suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode belajar tatap muka dan belajar online. Pertemuan virtual antara guru dengan murid, mereka mungkin saja berada di dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, pertanyaan, dan menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instructed learning, yang lain menyebutnya yaitu virtual instructor led training. Faktor yang perlu diperhatikan. E-learning fokus utamanya adalah siswa. Siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Siswa melakukan active learning. Tugas pengajar dalam hal ini yaitu menyusun bahan belajar, mengemas menjadi bahan belajar online, berkomunikasi dengan siswa, memberi tugas, mendorong siswa untuk saling berkomunikasi, menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan, dan yang terakhir, mendorong siswa aktif berdiskusi. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Dalam hal ini, pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi siswa. Dampak positifnya, contoh kecilnya yaitu siswa bisa belajar mandiri dan belajar dari mana saja, dan juga dapat mencangkup ilmu pengetahuan yang lebih luas.
Dampak negatifnya yaitu bagi siswa yang tidak memiliki elektronik pendukung dalam melakukan pembelajaran ini, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran seperti ini. Dan juga ada beberapa siswa yang kurang cepat tangkap dalam melakukan pembelajaran online, atau ada siswa yang lebih cepat tangkap dalam melakukan pembelajaran secara langsung atau secara tatap muka. Mungkin itulah dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran ini bagi saya. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.